trigonometri bagian kedua. Nah, kita mengenal kemarin pada pertemuan pertama kita sudah mempelajari tentang satuan ya. Karena di dalam trigonometri dasarnya adalah tentang sudut, maka kalian harus bisa mengkonversi atau merubah satuan dari derajat ke radian, begitu juga sebaliknya dari radian menuju derajat. Nah, selanjutnya sekarang kita masuk kepada nilai-nilai trigonometri. Nah, sebelum itu kita kenalan dulu jenis-jenis trigonometri. Yang pertama, trigonometri itu ada sinus atau biasa kita singkat dengan sin. Ada kosinus atau yang kita singkat dengan kos. Ada tan. Nah, dasarnya adalah sin dan kos. Di mana tan ini diperoleh dari sin dibagi kos. Seperti itu. Jadi di sini trigonometri itu sin x. X di sini adalah berupa sudut. Nah, sin 30, cos 30 misalnya seperti itu. Cos x, tan x. Berarti kalau tan x sama dengan sin x dibagi cos x. Selain sin, cos, dan tan, ada juga kosekan. Kosekan x. Kosekan x dirumuskan dengan 1 per sin x. Lalu ada juga kosekan ya, ini turunannya ya, yang dasar kan biasanya sin, cos, dan tan. Kita tulis di sini saja. Ada kosekan x. Kosekan x itu dirumuskan dengan 1 per sin x. Lalu ada sekan x dirumuskan dengan 1 per cos x. Lalu ada kotan x dirumuskan dengan 1 per tan x. Karena 1 per tan x di mana tan itu dari sin per cos, maka 1 per tan sama saja dengan cos x per sin x. Nah, ini adalah jenis-jenis dari trigonometri. Nah, sekarang kita masuk kepada nilai trigonometri. Nah, di dalam suatu putaran atau sudut, kalau misalkan kita punya suatu koordinat seperti ini, kita anggap berputar dari kiri, startnya di sini ini 0 derajat, kita ke arah kiri nanti sampai sini 90 derajat, lanjut lagi ke sini berarti ini 180 derajat, lanjut lagi ke sini 270 derajat sampai kembali seperti semula sejauh 360 derajat seperti ini. Nah, jadi satu putaran penuh kemarin kita sudah belajar di pertemuan pertama, satu putaran penuh adalah 360 derajat. Nah, kita kenal bahwa 0 sampai 90 derajat. Nah, ini sejauh ini disebut daerah kuadran 1. Kuadran 1. Lalu berputar lagi ke 180 derajat, ini kita sebut dengan kuadran 2. Lalu berputar lagi ke sini, ini sama saja dengan kuadran 3. Dari 270 ke 360, ini kuadran 4. Oke, bentuknya seperti ini. Jadi ada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran keempat. Jadi ada 4 kuadran. Sebentar, kita besarkan gambarnya supaya terlihat lebih jelas. Nah, seperti ini. Nah, yang membedakan kuadran-kuadran ini adalah nilai dari sin, cos, tan, kosekan, sekan, dan kotannya. Nilai dari trigonometrinya. Di mana pada kuadran 1 semuanya bernilai positif. Di kuadran 2 sin bernilai positif. Jadi selain sin, dia bernilai negatif. Di kuadran 3 cos bernilai, bukan cos ya, tan bernilai positif. Di kuadran 4
cos bernilai positif. Jadi kalau dihafalkan, semua sindikat tangannya kosong. Semua sindikat tangannya kosong. Semua sindikat tangannya kosong. Nah, kosong. Ini cara menghafalkannya. Semua sindikat tangannya kosong. Nah, supaya kita mudah. Jadi semua ini ada di kuadran 1, sindikat sin di kuadran 2, tan di kuadran 3, cos di kuadran 4. Seperti itu. Lalu bagaimana jenis trigonometri 3 ini? Kosekan, kotan, dan sekan. Tuh ya, tadi kita punya 6 jenis trigonometri. Ada sin, cos, tan, kosekan, sekan, kotan. Nah, ini tadi kan kita ngomongin sin, tan, dan kos. Nah, sesuai. Kalau kosekan kan berhubungan dengan sin. Kosekan 1/sin. Kosekan 1/sin berarti kosekan akan positif di kuadran 2. Lalu kotan berhubungan dengan tan, maka dia akan positif di kuadran 3. Dan sekan ada berhubungan dengan kos, berarti dia positif di kuadran 4. Ini sekan. Nah, seperti itu. Jadi kita pelajari dulu nilai positif dan negatifnya serta bentuk sudut. Kelilingnya kemana? Jadi ke arah kanan ya, supaya sudutnya bernilai positif. Nah, di antara 0 sampai 90, 90 sampai 180 ini kan banyak sudut ya di sini ya. Ada beberapa sudut yang istimewa. Dari 0 kita ada sudut 30 derajat. Lalu ada 45 derajat. 30, 45 derajat, lalu 60 derajat, baru 90. Nah, ini sudut-sudut istimewa yang kita bisa tahu nilai sin kostannya, bisa dihafal. Untuk yang lain harus dihitung terlebih dahulu. Setelah 90 nanti ada nambah 30, 120, nambah 15, 135, ditambahin 30 lagi. Ditambah 15 jadi 150. Nah, ini jadi selisihnya 30, 15, 30, 15, 30. Lalu setelah 180 nanti sudut istimewanya yang bisa kita tahu nilainya adalah 180 ditambah 30 berarti 210. Ditambah 15 225. Ditambah 15 lagi 240. Lalu dari kuadran 4 nanti ada 300, 315, dan 330. Nah, ini semua sudut yang nanti bisa kita ketahui nilai trigonometrinya. Nah, dari sini kita akan lanjut ke nilai trigonometri masing-masingnya. Nah, tadi kita sudah tahu nilai positif negatifnya ya, dan posisi besar sudut itu letaknya di mana. Kita ulang lagi. Di sini 0 derajat, 90 derajat, 180 derajat, 270 derajat, dan kembali lagi 360 derajat, di mana sudut itu berputar dari arah kiri dari arah kanan ke kiri, kebalikannya ya, berlawanan arah jarum jam. Seperti ini. Oke, nah sekarang kita masukkan nilainya. Jadi sin 0 derajat ada, jadi kita tahu tadi ya di kuadran 1 ada 0 derajat, ada 30 derajat, ada 45 derajat, ada 60 derajat, dan ada 90 derajat. Di 0 sin 0 derajat nih ya, sin 0 derajat nilainya adalah 0. Sin 0 derajat nilainya adalah 0. Sin 30 nilainya adalah 1/2. Sin 45 nilainya adalah 1/2 akar 2. Sin 60 1/2 akar 3. Dan 90 sin 91. Sin 0 0. Jadi ini bagian X-nya, ini bagian trigonometrinya. Nih, seperti ini. Oke, kita garisi dulu. Itu sin.
Lalu bagaimana dengan cos? Kalau cos itu kebalikannya dari 1. Cos 1, cos 0 itu 1. Cos 0 1, lalu 1/2 akar 3, 1/2 akar 2, 1/2 lalu 0. Nah, jadi cukup menghafalkan 1 aja. Nanti cos dimulai dari angka 1. Seperti itu. Ada sin, ada cos, kita masuk ke tan. Kalau tan tadi masih ingat sebelumnya tan itu adalah sin dibagi cos. Nah, ini kita udah punya sin dibagi cos. Sebenarnya kalau sudah punya ini kita bisa menghitung tan secara manual. Tan 0, berapakah nilai tan 0? Bisa kita lihat 0 berarti 0 dibagi 1. Nah, 0 dibagi 1 berapa? 0. Setengah dibagi setengah akar 3 apa? 1/3. Nah, 1/3 itu nilainya sama dengan 1/3 akar 3. Nah, lalu tan 45 berapa? 1, karena setengah akar 2 dibagi setengah akar 2. Seperti ini kan? Setengah akar 2 dibagi setengah akar 2 sama 1. Lalu tan 60 setengah akar 3 dibagi setengah, setengahnya dicoret, berarti ada akar 3. Dan tan 90 1 dibagi 0 berarti tak berhingga atau tidak ada. Nah, seperti ini nilai sin, cos, dan tan. Nah, tadi kalau untuk yang lain kalian bisa mencari sendiri seperti sekan, kosekan, dan kotangen. Bisa dicari sendiri. Oke, seperti itu. Nah, ini untuk sudut di kuadran 1. Kalau kalian lihat dari 0 sampai 90 berarti hanya di kuadran 1. Nah, bagaimana dengan sudut di kuadran yang lain? Nah, untuk sudut di kuadran yang lain nilainya sama juga, sama seperti yang ada di tabel ini. Tetapi yang membedakan hanyalah nilai positif dan negatifnya. Nah, kita bisa tahu menggunakan sudut relasi. Nah, kita masuk ke sudut relasi. Jadi kita mencari hubungannya atau relasinya. Nah, kalau kalian lihat pada kuadran 2 sini, pada kuadran 2 ini daerah yang lebih kecil dari 180. Berarti artinya 180 dikurangi suatu sudut. Jadi kita simbolkan sudutnya dengan X ya. 180 dikurangi X. Nah, atau di kuadran 3. Kalau di kuadran 3 berarti kan lebih besar daripada 180. Nah, ini daerah 180 ditambah X. Lalu di kuadran 4. Kalau di kuadran 4 ini kita tahu dia lebih kecil dari 360. 360 dikurangi dengan X. Nah, seperti ini. Nah, dari sini kita punya 3 relasi. Jadi kita bisa menentukan jenis-jenis atau nilai, kita bisa menentukan nilai dari sin, cos, tan, dan trigonometri yang lain berdasarkan relasi dari 180 dan 360. Yang penting kita tahu tadi posisi positif negatifnya. Semua sindikat tangannya kosong. Nah, itu yang harus kita ingat. Sebagai contoh, misalkan kita ingin mencari sin 150. Nah, langkah pertama perhatikan 150 letaknya di mana? 150 ada di antara 90 dan 180. Di sini, ya kan? Di antara 90 sampai 180, posisinya di sini. Jadi kita tahu bahwa 150 ada di kuadran 2. Nah, kuadran 2 itu berelasi dengan 180 min X ini. Berarti 150 ini tadi dapat dirubah menjadi sin 180
kurangi. Nah, kurangi berapa biar kita nggak merubah nilai? 180 dikurangi berapa biar jadi 150? Dikurangi 30. Nah, seperti itu. Nah, dari sini kita tahu nilai sin positif ya. Berarti cara mengerjakannya langsung saja. Ini nilainya sama saja dengan sin 30. Jadi cukup diambil angka yang belakang ini. Sin 30. Jadi nilai sin 150 itu sama dengan sin 30. Nah, tinggal kamu lihat di tabel. Sin 30 berapa? 1/2. Berarti ini nilainya sama saja dengan 1/2. Seperti itu. Nah, lanjut lagi. Misalkan saja kita mau mencari cos 225 sama dengan berapa? Nah, kita cek 225. Letaknya di mana? Di antara 180 dan 270. Di sini ada 225. Berarti kita menggunakan 180 plus X. Berarti dapat dirubah menjadi cos 180 plus. Nah, plus X. Plus berapa supaya jadi 225? Ditambah dengan 45. Nah, seperti ini, tambah 45. Jadi sama saja dengan cos 45. Kita perhatikan tabel. Cos 45. Ini cos, ini 45-nya. Kita lihat 1/2 akar 2. Tapi perhatikan, hati-hati. Di sini dia letaknya di kuadran 3 tadi ya. Cos itu bernilai negatif. Kalau sin tadi dia bernilai positif. Berarti ini hasil akhirnya harus diberi negatif. Sehingga jawabannya adalah negatif 1/2 akar 2. Jadi nilainya sama tetap. 45 itu setengah akar 2. Hanya karena dia di kuadran 3, maka dia diberi tanda negatif. Seperti itu. Jadi ini cara mengerjakan menggunakan sudut relasi. Kita menggunakan sudut relasi 180 dan 360. Caranya seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan menghitung sudut menggunakan relasi yang bagian tegak 90 derajat dan 270 derajat. Nah, berarti kalau 90 derajat ada di kuadran 1 bisa dicari juga. 90 derajat ini berarti kalau sebelumnya 90 derajat min X. Kalau setelahnya berarti 90 derajat ditambah X. Nah, ini 270, ini 270 min X. Ini 270 plus X. Seperti itu. Sekarang kita hitung nilainya. Misalkan aja, kita coba lagi ya. Kita mau mencari tan 120. Nah, tan 120. Maka perhatikan sama caranya seperti tadi. Tan 120 itu ada di daerah kuadran 2. Ini 120 di sini. Berarti kita menggunakan ini 90 plus X. Berarti ini sama saja dengan tan 90 plus. Plus berapa? Supaya menjadi 120 plus 30. Nah, seperti itu. Nah, tetapi yang membedakan dengan relasi yang tadi, sudut relasi 90 dan 270 ini trigonometrinya berubah. Jadi jika awalnya sin, dia akan berubah jadi cos, begitu pula dengan cos. Jika awalnya tan, dia akan berubah jadi kotan. Begitu juga kotan. Jika sekan, dia akan berubah menjadi kosekan.
Nah, di sini kita punya tan, berarti bisa jadi kotan. Berarti di sini sama saja kita mencari kotan 30 gitu. Kotan 30. Nah, 120 di kuadran 2 ini sin yang positif ya. Berarti di sini nilainya negatif. Kenapa? Karena letaknya di kuadran 2, tan bernilai negatif. Berarti hasilnya diberi tanda negatif. Nah, kotan 30 kotan tadi sama nilainya dengan 1 per tan. Berarti sama saja dengan 1 per tan 30 ini. Tinggal kita balik aja itu. Sama dengan negatif 1 per akar 3 per 3. Berarti kalau dibalik jadinya negatif 3 per akar 3. Nah gitu ya. Kan tinggal dibalik aja kalau bentuknya pecahan. Dirasionalkan ya. Ini pelajaran pertama kali kalian matematika peminatan di semester 1. Nah ini tentang akar. Tinggal kalian rasionalkan, kalian peroleh hasilnya adalah negatif akar 3. Yang kedua, contoh lagi, misalkan kita akan mencari sin 300. Berarti ada di kuadran 4. Nilai sinnya bernilai negatif juga. Berarti kita rubah menjadi sin 300. Nah, itu 270 plus 30 juga. Nih ya. Berarti kita punya ini nilainya negatif ya. Negatif sin berubah menjadi cos. Cos 30. Nah, cos 30 nilainya adalah setengah akar 3 diberi tanda negatif. Negatif setengah akar 3. Nah, seperti itu saja materi kita tentang sudut relasi.